menjadi kudus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 1 ayat 1 sampai 10. Santo Paulus sering mengawali dan mengakhiri suratnya dengan mengucapkan salam kudus kepada para pendengarnya. Dalam teks yang kita renungkan hari ini, dia mengucapkan salam kudus itu kepada jemaat di Efesus. Rahmat dan damai dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dengan mengucapkan salam itu, Paulus meyakinkan mereka dan kita semua bahwa rahmat, berkat, dan damai Kristus selalu ada untuk kita. Serentak dengan itu, Paulus mengajak umat di Efesus dan kita semua untuk mengucapkan hal serupa kepada sesama kita. Kita ambil contoh yang sederhana. Ayah harus memberikan salam kudus itu kepada istrinya. Damai dan berkat Allah besertamu. Demikian pun sebaliknya. Anak-anak ketika bangun pagi harus menyampaikan salam serupa kepada orang tua mereka. Bapa dan mama, damai, berkat dan rahmat Allah besertamu. Apakah kita pernah melakukan atau mengucapkan salam kudus itu kepada sesama kita yang ada bersama kita dan yang kita jumpai? Kalau belum, mari kita memulainya. Menyampaikan salam kudus itu kepada sesama kita merupakan jalan yang menghantar kita kepada kekudusan. Setelah menyampaikan salam kudus itu, Santo Paulus bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu memberkati umatnya. Dengan bersyukur kepada Allah, Paulus mengajak kita sekalian untuk selalu bersyukur kepada Allah itu. Dia menggarisbawahi tentang pentingnya bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah berarti mengungkapkan keyakinan kita bahwa Allah selalu ada di pihak kita. Allah selalu beserta kita. Bersyukur kepada Allah mengungkapkan ketergantungan kita yang total kepada Allah. Karena Dialah sumber hidup kita. Kita tidak mampu hidup dari diri kita sendiri. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah merupakan orang beriman, orang yang rendah hati, orang yang mau selalu gembira dan bahagia dalam kehidupannya. Bersyukur kepada Allah merupakan jalan menuju kekudusan. Dan hal terakhir yang Santo Paulus garis bawahi dalam teks yang kita renungkan hari ini adalah panggilan dasar orang-orang Kristen. Panggilan dasar orang-orang Kristen adalah menjadi kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapan Allah dan sesama. Dan menurut Santo Paulus, untuk menjadi kudus, orang-orang Kristen harus selalu berenang dalam lautan kasih Allah. Dan serentak dengan itu menghidupi hukum cinta kasih-Nya. Itulah yang sudah dihidupi oleh Santa Teresa dari Avila yang kita rayakan hari ini. Dan Santa Teresia yang merupakan pujangga gereja perempuan yang pertama dalam gereja Katolik mengatakan untuk menjadi kudus, setiap orang harus selalu bersiarah ke dalam dirinya sendiri, ke dalam kedalaman hatinya sendiri. Sebab Allah pasti selalu berkemah di dalam hati setiap orang. Siarah ke kedalaman diri itu membantu setiap orang untuk mengalami transformasi diri. Transformasi diri itu membantunya untuk mampu melayani Allah dan sesama.
transformasi diri itu. Sangat penting supaya rahmat Allah dan berkat-Nya serta damai-Nya selalu bersemayam di dalam hati setiap orang. Dengan demikian, dia tidak bercacat, tidak bercela, dan dia menjadi kudus. Mari kita saling memberikan salam kudus kepada sesama kita, sambil bersyukur kepada Allah untuk segala berkat dan rahmat yang kita terima darinya, serta berenang dalam lautan kasih-Nya. Dengan demikian, kita bisa menjadi kudus dan tak bercela di hadapan-Nya dan di hadapan sesama kita. Semoga